Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dila Alianza dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Langsung saja. Yang pertama yaitu pengenalan dari sistem informasi manajemen itu sendiri menurut beberapa ahli. Nah, menurut Laudon di tahun 2022 mengatakan Management Information System atau MIS is a business system designed to provide past, present, and projected information about internal operation and external intelligence relevant to the organization's goals. Artinya, sistem informasi manajemen ini berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Nah, sementara itu, menurut O'Brien dan Marcus di tahun 2020 mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen berperan penting sebagai alat bantu manajerial berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sistem informasi manajemen ini ada komponen utamanya, yaitu ada 5. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, basis data atau database, prosedur, dan manusia atau people atau brainware. Nah, untuk perangkat keras atau hardware ini yaitu merupakan komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan jaringan yang digunakan untuk menginput, memproses, dan menyimpan data. Kalau misalkan software itu terdiri atas perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi yang mengatur cara kerja perangkat keras dan pengguna dalam mengelola data. Lalu selanjutnya ada database. Nah, database ini tuh adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur yang menjadi sumber informasi organisasi. Nah, basis data ini harus dikelola dengan baik menggunakan database management system agar data mudah diakses dan diperbarui. Lalu yang keempat ada prosedur, yaitu merupakan kebijakan, aturan, dan langkah-langkah operasional yang mengatur bagaimana data itu dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada manusia atau kita sendiri sebagai pengguna atau end users, pengembang sistem, dan manajer yang memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan strategis. Nah, selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen nih. Perannya itu adalah mendukung pengambilan keputusan atau sebagai decision support, lalu ada meningkatkan efisiensi operasional, lalu mendukung koordinasi antar bagian, mendukung keunggulan kompetitif, lalu mendukung perencanaan strategis organisasi dalam mencapai tujuan, lalu ada meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pelanggan. Nah, hubungan dari sistem informasi manajemen dengan fungsi manajemen itu sendiri, yang pertama ada sebagai planning, yaitu sistem informasi manajemen menyediakan data historis dan prediktif untuk perencanaan strategis. Lalu yang kedua ada organizing. Organizing ini adalah maksudnya sistem informasi manajemen membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, selanjutnya ada pengarahan atau leading, yaitu sistem informasi manajemen mendukung komunikasi efektif dan pemantauan kinerja bawahan. Selanjutnya ada controlling, yaitu sistem informasi manajemen membantu mengidentifikasi penyimpangan dan menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Nah,
Pokoknya kesimpulannya, SIM ini tuh bukan hanya alat teknologi, tetapi juga instrumen manajerial yang memperkuat fungsi-fungsi organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada materi mengenai data dan informasi. Yang pertama, di sini ada definisi dari data dan informasi itu sendiri. Nah, di sini ada pengertian data dan informasi menurut para ahli. Yang pertama, pada data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas, benda, dan sebagainya. Sedangkan informasi ini adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya, oleh kita ya, pemakainya. Nah, ini menurut Gordon B. Davis di tahun 2002. Lalu ada lagi informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, itu menurut Raymond McLeod. Nah, selanjutnya ada fungsi dan ciri-ciri dari suatu data. Fungsi data di sini itu sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi sebuah masalah. Lalu, fungsi data juga sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil. Lalu selanjutnya, data ini berfungsi sebagai acuan dalam setiap implementasi dari suatu kegiatan atau aktivitas. Dan juga data ini berfungsi sebagai dasar sebuah penelitian maupun perencanaan dalam sebuah kegiatan. Nah, ciri-cirinya sesuatu itu dikatakan sebagai data adalah yang pertama terdiri dari beberapa bentuk data tunggal atau datum yang dihimpun dari fakta suatu peristiwa, baik dari pengamatan, observasi, ataupun dari wawancara. Itu bisa dijadikan suatu data. Nah, lalu ada ciri-ciri yang lainnya yaitu data tidak dapat memiliki arti apapun sebelum diolah sedemikian rupa. Nah, seberapa banyak dan seberapa lengkap pun data yang dimiliki, apabila belum diolah, maka data tersebut belum dapat menjadi alat bukti yang sah mengenai kejelasan suatu peristiwa. Nah, selanjutnya ada nih perbedaan antara data dan informasi. Dari aspek ruang lingkup, perbedaan data dan informasi yaitu kalau data lebih detail, terus dia bersifat teknis, masih berupa bahan mentah. Nah, kalau informasi yaitu ruang lingkupnya mengacu pada hasil pengolahan data yang memberikan penjelasan untuk pengambilan keputusan. Lalu dari aspek pola penerimaan, kalau data nih nggak selalu bisa langsung digunakan, jadi dia memerlukan proses pengolahan yang panjang. Kalau informasi ini bisa langsung dipakai oleh si penerima karena udah melalui proses pengolahan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu kalau dari aspek fungsi, perbedaannya itu kalau data memiliki kategorisasi sesuai bidang tertentu dan fungsi data ini bergantung pada jenis bidang yang memakainya. Pola informasi ini memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, selanjutnya ada nih hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Nah, model ini tuh disebut sebagai DIKW hierarki, yaitu ada data informasi pengetahuan kebijakan atau data information, knowledge, and wisdom. Nah, ini pertama kali diperkenalkan oleh Akov di tahun 1989. Nah, hubungan antara data informasi dan pengetahuan. Yang pertama, dari data itu sendiri ya. Data merupakan fakta mentah yang dikumpulkan dari aktivitas organisasi. Lalu jadilah informasi. Nah, informasi ini adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan makna dan nilai. Lalu ada pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan atau knowledge ini adalah hasil interpretasi informasi yang dikaitkan dengan pengalaman dan konteks gitu kan. Lalu selanjutnya ada wisdom atau kebijaksanaan. Nah, di sini tuh kemampuan menggunakan pengetahuan secara etis dan strategis untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Seperti itulah hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Nah, itu kan tadi menurut Akov. Nah, sekarang ini menurut O'Brien dan Marcus. O'Brien dan Marcus ini
mengatakan bahwa hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan sebagai berikut. Ada 5 ya, yaitu yang pertama ada input, pengumpulan data. Di sini tuh data dikumpulkan dari berbagai sumber internal, seperti transaksi, laporan keuangan, absensi pegawai, maupun sumber eksternal, yaitu data pasar, pelanggan, dan pesaing. Lalu selanjutnya ada processing. Processing yaitu pengolahan data. Nah, dari data mentah tersebut diproses menggunakan metode statistik, algoritma, atau perangkat lunak manajemen data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Lalu selanjutnya ada storage atau penyimpanan data dari informasi tersebut. Hasil dari pengolahan data tersebut disimpan dalam sistem basis data yang terstruktur agar dapat diakses dengan cepat dan aman. Nah, selanjutnya ada output. Cara penyajian informasinya yaitu informasi disajikan melalui laporan, grafik, atau dashboard manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada knowledge formation atau pembentukan pengetahuan. Di sini, informasi yang telah diinterpretasikan oleh manajer berdasarkan pengalaman dan konteks organisasi menjadi pengetahuan yang digunakan untuk menyusun strategi, inovasi, dan kebijakan baru di masa kini ataupun masa yang akan datang. Di sini ada jenis-jenis informasi ya. Informasi itu di sini ada 3, ada informasi strategis, taktis, dan teknis. Kalau yang strategis itu informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Kalau yang taktis yaitu informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah. Misalnya informasi untuk penyusunan rencana penjualan dan sebagainya. Lalu ada informasi teknis, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Nah, ini kita bahas lebih lanjut lagi mengenai komponen utama sistem informasi manajemen. Ada 5 ya tadi, ada hardware, software, database, jaringan, sama people. Nah, perangkat keras ini kan tadi komponen fisik dari sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memproses data menjadi informasi. Nah, menurut Stair and Reynolds, hardware adalah kumpulan perangkat fisik yang digunakan untuk input, pemrosesan, output, dan penyimpanan data. Perannya itu berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi sistem informasi dan menyimpan data organisasi. Jadi, kalau nggak ada perangkat keras yang memadai, yang handal, sistem informasi itu nggak bisa beroperasi secara optimal. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis perangkat keras ya, hardware. Ada input device, processing device, output device, storage device, and a networking device. Nah, di input device ini perangkat masukan. Contohnya itu keyboard, mouse, scanner, barcode, reader. Jadi digunakan untuk memasukkan data ke dalam suatu sistem. Terus selanjutnya ada processing device. Nah, processing device ini yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan memproses data. Contohnya itu ada CPU. Lalu selanjutnya ada output device. Output device ini adalah keluaran. Jadi dia menampilkan hasil dari pemrosesan data. Contohnya ada monitor, printer, proyektor gitu ya. Kalau selanjutnya ada storage device. Nah, storage device di sini yang menyimpan data dan program secara sementara maupun permanen. Contohnya ada hard disk, SSD, flash drive, gitu ya. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting ada networking device. Nah, networking device ini mendukung konektivitas antar sistem. Contohnya ada router, modem, switch, and notebook. Nah, habis dari hardware ada software nih komponen utamanya. Kalau software ini tuh sekumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja perangkat keras untuk memproses data menjadi informasi. Nah, peran ini sebagai otak pengendali dalam sistem informasi yang memungkinkan pengguna melakukan input, pengolahan, dan analisis data. Jadi, dalam konteks sistem informasi manajemen ini, software itu menghubungkan antara hardware, database, dan user agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Jenis-jenisnya ada 3 ya, ada sistem software, application software, dan utility software. Kalau sistem software itu perangkat lunak dasar yang mengatur operasi komputer, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Lalu ada application software, ini program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi penggunanya. Contohnya dia lebih spesifik ya, ada Microsoft Excel, ada SAP untuk manajemen perusahaan, ada SPSS untuk analisis data.
Lalu ada utility software itu mendukung pemeliharaan sistem. Contohnya ada antivirus, file manager, backup tools. Nah, selanjutnya ada komponen utama lainnya yaitu database. Nah, database ini adalah kumpulan data terorganisasi yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan diperbarui dengan mudah. Perannya itu yaitu menyediakan sumber tunggal data yang dapat digunakan oleh seluruh bagian organisasi, memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Nah, komponen database ini ada database management system, database administrator. Nah, kalau yang data ini fakta dan informasi mentah yang disimpan. Kalau database management system ini perangkat lunaknya untuk mengolah basis data. Lalu ada database administrator, ini orang yang bertanggung jawab mengatur, memelihara, dan mengamankan database. Nah, komponen utama selanjutnya ada jaringan atau network. Nah, jaringan itu sangat penting ya dalam sistem informasi manajemen karena dia merupakan kumpulan perangkat yang sering terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan layanan. Nah, dalam konteks sistem informasi manajemen, jaringan memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat untuk pengguna dan sistem. Perannya itu memungkinkan akses data secara real time antar bagian organisasi, lalu mendukung sistem informasi berbasis cloud dan kolaborasi daring, dan meningkatkan kecepatan komunikasi dan efektivitas kerja. Nah, jenis-jenis dari network ini adalah LAN, WAN, dan intranet dan extranet. Kalau LAN itu local area network. Jadi jaringan terbatas dalam satu lokasi aja, misalnya di kantor atau kampus. Lalu kalau WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area area geografis luas seperti internet. Nah, kalau intranet dan extranet, itu jaringan internal organisasi dan jaringan yang menghubungkan organisasi dengan mitra eksternal. Nah, komponen utama yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah manusia. People and users seperti kita semua. Nah, manusia ini adalah komponen paling penting dalam sistem informasi karena mereka yang merancang, mengoperasikan, dan menggunakan sistem itu untuk menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Perannya itu yang mengembangkan dan mengelola sistem informasi, mengambil keputusan berbasis data, dan menjaga keamanan, etika, dan keberlanjutan penggunaan teknologi informasi. Nah, eh, manusia ini punya klasifikasi peran ya. Yang pertama itu sebagai end user, pengguna akhir, yaitu karyawan atau manajer yang menggunakan sistem untuk tugas sehari-hari. Ada yang sebagai sistem analis, dia menganalisis kebutuhan dan merancang solusi sistem. Lalu juga ada peran manusia sebagai programmer atau developer. Dia membangun dan menguji aplikasi sistem informasi. Lalu ada sebagai database administrator, yaitu sebagai mengelola data organisasi agar aman dan efisien. Dan yang terakhir ada peran manusia sebagai Chief Information Officer, yaitu pimpinan yang mengatur strategi penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Jadi kesimpulan integrasi komponen sistem informasi itu yang pertama hardware, dia fungsi utama yang menjalankan pemrosesan data. Hubungan dengan komponen lainnya itu menyediakan infrastruktur bagi software dan database. Lalu software ini fungsi utamanya mengatur logika dan operasi sistem. Tapi hubungan dia dengan komponen lainnya itu ya bergantung pada hardware dan database, baru dia bisa mengelola. Nah, terus yang ketiga ada database. Dia fungsi utamanya menyimpan data terstruktur. Nah, hubungan dengan komponen lainnya itu ya eh, diakses melalui software oleh manusia. Lalu selanjutnya ada network. Network ini fungsi utamanya menghubungkan semua komponen. Nah, hubungan dengan komponen lainnya memungkinkan kolaborasi dan distribusi informasi. Seperti itu. Kalau yang terakhir ada people atau manusia, dia fungsi utamanya mengoperasikan dan mengelola sistem. Hubungan dengan komponen lainnya menggunakan semua komponen untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, baik. Selanjutnya ada DBMS dan CBIS. Jadi DBMS ini Database Management System. Kalau CBIS ini
Computer Based Information System. Di sini langsung aja perbedaan dari DBMS dan CBIS. Kalau dari pengertian, DBMS ini adalah aplikasi atau software yang menyimpan, mengelola, mengolah, dan mengamankan data di dalam database. Kalau CBIS ini sistem ya, sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data menjadi informasi berkualitas untuk pengambilan keputusan. Kalau dari tujuan utamanya, DBMS ini mengelola struktur data serta menjaga integritas, keamanan, dan efisiensi data. Kalau CBIS menghasilkan informasi cepat, akurat, terpercaya sebagai pendukung keputusan. Fokus kerjanya DBMS ini pada pengolahan data, kalau CBIS pada pengolahan data menjadi informasi. Tadi DBMS pengelolaan, kalau CBIS pengolahan data menjadi informasi. Kalau outputnya DBMS ini data terorganisasi kayak tabel, relasi, query gitu. Nah kalau CBIS ini informasi outputnya itu informasi manajerial kayak laporan periodik, analisis, atau simulasi. Komponen utama DBMS itu ada struktur database, tabel, relasi, mekanisme keamanan. Kalau CBIS, hardware, software, database, network, prosedur. Kalau untuk peran dalam organisasi, DBMS ini fondasi penyimpanan data perannya ya. Kalau CBIS, perannya mengelola keseluruhan proses informasi organisasi. Keunggulannya, kalau DBMS ini pengolahannya cepat, minim redundasi, dan keamanannya baik. Kalau CBIS, informasinya cepat, akurat, efisiensi, mendukung keputusan. Kelemahannya DBMS ini rumit, biaya tinggi, resiko failure tinggi, gitu ya. Kalau CBS ini kelemahannya ketergantungan teknologi dan biaya implementasinya. Contoh penggunaannya kalau di BMS ini kayak sistem kasir, akademik, inventory, gitu. Kalau CBS ada sistem informasi manajemen perusahaan, sistem informasi akuntansi, decision support system, sistem pakar. Kalau hubungannya ya antara DBMS dan CBS itu, ya DBMS itu subsistem dalam CBS. Dan kalau CBS menggunakan DBMS sebagai komponen. Nah, selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Salah satu contoh dari computer based information system. Jadi sistem informasi akuntansi ini pertama pengertian dan sejarahnya ya. Itu adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyimpan data akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, informasi ini digunakan oleh manajer, analis akuntan, auditor, investor, hingga pihak pajak. Awalnya itu digunakan untuk sistem pengupahan tahun 1970-an. Dulu tuh banyak dikembangkan secara in-house dan cenderung manual karena softwarenya mahal. Kini tersedia dalam bentuk paket software seperti SAP, Oracle, Microsoft, Sage, Mayo, QuickBooks gitu ya. Nah, perusahaan besar itu menggunakan ERP karena kebutuhan akan konektivitas dan integrasi antara sistem bisnis lain meningkat. Nah, melalui ERP ini sistem seperti sistem informasi akuntansi dibangun jadi modul yang diintegrasikan ke dalam serangkaian aplikasi yang mencakup manufaktur, rantai pasokan, dan sumber daya manusia. Nah, modul-modul itu bisa diintegrasi bersama untuk dapat mengakses data yang sama dan menjalankan proses bisnis yang kompleks. Nah, saat ini tuh sistem informasi akuntansi berbasis cloud semakin populer karena lebih murah dan praktis. Jadi ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, jadi sistem perangkat lunak terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola dan mengotomatiskan proses bisnis intinya secara menyeluruh, mulai dari keuangan, SDM produksi, rantai pasokan, hingga penjualan dengan menyatukan semua data dalam satu platform untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sistem yang terintegrasi intinya. Lalu di sini ada fungsi dan siklus utama dari sistem informasi akuntansi. Nah, fungsinya itu adalah mengendalikan dan mencegah kecurangan finansial. Lalu mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna. Lalu fungsinya mencatat transaksi secara runtut dalam jurnal sesuai urutan waktu.
lalu mengambil data dari berbagai sumber dokumen bisnis. Lalu ada mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. Lalu ada siklus utamanya nih. Siklus utamanya adalah revenue cycle atau siklus pendapatan. Ada siklus pengeluaran expenditure cycle, ada siklus penggajian payroll, ada siklus produksi, dan siklus keuangan. Yang pertama kita bahas siklus pendapatan, yaitu terkait dari penjualan, otorisasi kredit, pengiriman, penagihan, penerimaan kas. Lalu ada siklus pengeluaran expenditure cycle, pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran. Terus ada siklus penggajian, itu kontrak dan pengolahan gaji karyawan. Lalu ada siklus produksi, dia mengonversi bahan mentah menjadi produk jadi. Lalu ada siklus keuangan, pencatatan transaksi, buku besar, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk subsistem dari sistem informasi akuntansi itu ada sistem pemrosesan transaksi, dia mendukung operasi harian. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan, dia untuk menghasilkan neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Lalu ada sistem manajemen pelaporan, dia menyediakan laporan khusus bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi akuntansi, untuk kelebihannya itu keamanan dan kontrol akses terjamin pastinya. Lalu menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dan privasi konsumen terlindungi. Lalu integritas pemrosesan tinggi, yaitu akurat dan utama. Nah, sistem selalu tersedia untuk kebutuhan operasional. Kalau kekurangannya itu ya karena membutuhkan waktu adaptasi karena SDM perlu pelatihan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi itu. Lalu beberapa perusahaan belum memiliki software dan perangkat yang memadai. Selanjutnya, laporan bisa kurang lengkap sehingga verifikasi memakan waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi manajemen. Dia ada 5 jenis ya. Tadi ada Transaction Processing System atau TPS, ada Management Information System, ada Decision Support System, ada Executive Support System, ada Enterprise Research Planning. Nah, inilah. Dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, kalau dalam level manajemen operasional itu jenis sistem informasi yang baik dalam pengambilan keputusan ada Transaction Processing System, karena fokus utamanya itu pencatatan transaksi harian. Kalau di level taktis itu jenis sistem informasinya menggunakan manajemen information system, fokus utamanya pengendalian dan perencanaan menengah. Lalu di level taktis strategisnya atau manajerial menengah itu ada decision support system. Fokus utamanya itu analisis keputusan sistem ini terstruktur. Kalau di level strategis ada executive support system. Dia itu fokus utamanya pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Nah, lalu yang terakhir itu ada lintas level. Dia pakai Enterprise Research Planning atau ERP. Jadi dia fokus utamanya integrasi seluruh proses bisnis organisasi. Kita bahas satu-satu dari TPS, Transaction Processing System. Dia bertugas menangani transaksi rutin harian yang volume datanya tinggi dan terjadi berulang, bersifat otomatis dan real time. Nah, sistem ini tuh bekerja pada level operasional organisasi dan menjadi sumber utama data yang akan digunakan oleh sistem informasi lain seperti NIS dan DSS. Lalu, kalau TPS ini berfokus pada kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam memproses transaksi seperti penjualan, pembelian, absensi, dan pemesanan. Beberapa contoh sistem TPS itu adalah mesin kasir supermarket, sistem absensi karyawan, dan sistem pemesanan tiket transportasi. Lalu ada manajemen information system. Kalau manajemen information system ini digunakan untuk mengolah data mentah dari TPS menjadi laporan dan informasi terstruktur yang berguna untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pada level manajemen menengah. Nah, sistem itu memberikan gambaran kinerja organisasi secara menyeluruh dan periodik. Contoh dari manajemen information system itu meliputi laporan penjualan bulanan, analisis produksi mingguan atau laporan bulanan itu, lalu ada informasi
Dan lalu informasi ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada Decision Support System. DSS ini sistem yang dirancang untuk membantu manajemen menengah dan eksekutif dalam pengambilan keputusan yang kompleks, yang bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem ini tuh menggunakan berbagai model analisis seperti statistik, simulasi, dan prediksi berbasis data. Contohnya ya, dari DSS adalah sistem peramalan permintaan produk, sistem analisis resiko keuangan, dan aplikasi yang memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi banyak variabel. Lalu DSS ini sangat penting untuk keputusan yang membutuhkan analisis mendalam berbasis data. Lalu ada Executive Support System atau ISS, ESS, yaitu ditujukan bagi manajemen puncak dalam organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategi jangka panjang. Nah, sistem ini tuh menyediakan data ringkas, relevan, dan biasanya ditampilkan dalam bentuk dashboard visual yang mudah dipahami. Lalu membantu manajemen puncak juga dalam mengawasi kinerja organisasi, memantau indikator strategis, dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Nah, contoh dari ESS itu adalah dashboard kinerja perusahaan, laporan tren penjualan global, hingga analisis kondisi pasar yang membantu direksi menentukan arah kebijakan organisasi. Nah, selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis dalam organisasi, seperti keuangan, SDM, produksi, logistik, dan pemasaran. Sistem ini tuh menggunakan database terpusat, sehingga setiap data hanya perlu dicatat sekali dan dapat digunakan oleh semua unit. Nah, ES juga dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan real time. Contohnya itu SAP, Oracle ERP, Cloud, Microsoft Dynamics, dan Odoo. Nah, ERP ini mempercepat aliran informasi, meningkatkan koordinasi antar divisi, dan mendukung pengambilan keputusan dengan data yang konsisten dan real time. Hubungan antar jenis sistem informasi nih, yang pertama kan tadi TPS, MIS, DSS, ESS, lalu diintegrasi sama fungsi ERP. Nah, contohnya TPS ini menghasilkan data transaksi mental, lalu mengolahnya menjadi laporan periode itu disebut NIS, dan setelah itu menggunakan DSS untuk menganalisis laporan untuk mendukung keputusan kompleks. Lalu ada ISS, PSS yaitu menyajikan ringkasan eksekutif untuk kebijakan strategis. Lalu ada ERP, yaitu menjadi sistem penghubung antar fungsi bisnis dan menyediakan data terintegrasi untuk seluruh sistem di atas. Contohnya nih, contoh hubungan antara jenis sistem informasi TPS ya, pertama Transaction Processing System. Yaitu pelanggan membeli barang di kasir, lalu sistem mencatat setiap item yang dipindai, menghitung total pembayaran, memproses transaksi, dan otomatis mengurangi stok di database. Seluruh proses berjalan cepat dan real time karena TPS fokus pada penjadwalan transaksi harian. Nah, selanjutnya, di MIS itu ada data penjualan dari TPS kemudian diolah menjadi laporan seperti penjualan harian, stok mingguan, dan daftar produk terlaris. Laporan itu digunakan, laporan ini digunakan untuk manajer operasional untuk memantau kinerja toko, mengidentifikasi pola penjualan, dan melihat kondisi persediaan tanpa harus melihat data mentah. Lalu selanjutnya ada DSS, dia menggunakan data dari MIS untuk melakukan analisis lebih mendalam. Misalnya memprediksi kebutuhan pemesanan ulang barang. Lalu dan sistem ini menghitung pola permintaan beberapa bulan terakhir dan memberikan rekomendasi jumlah stok agar tidak terjadi kehabisan barang. Lalu ada SS. Pada level eksekutif, ESS menyajikan ringkasan informasi strategis seperti pendapatan bulanan, margin keuntungan, tren bisnis, dan indikator kinerja utama dalam bentuk dashboard yang mudah dibaca, dan informasi ini membantu pimpinan mengambil keputusan strategis dengan cepat. Lalu ada ERP, yaitu semua proses tersebut terintegrasi dalam ERP yang menghubungkan penjualan, persediaan, keuangan, dan operasional. Dengan ERP ini, setiap departemen menggunakan data yang sama, sehingga alur kerja menjadi lebih efisien. Tidak ada duplikasi informasi dan proses bisnis berjalan lebih terkoordinasi. Nah, selanjutnya ada sistem mendukung keputusan atau decision support system. Nah, sistem pendukung keputusan decision support system ini adalah
Bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, DSS ini mampu melakukan analisis ad hoc, pemodelan keputusan, dan sangat berguna untuk kondisi yang tidak biasa atau membutuhkan pemikiran mendalam. Perannya itu ya membantu perencanaan strategis dan kebijakan, lalu menyediakan informasi untuk keputusan taktis dan operasional, lalu mendukung pengelolaan transaksi dan penyediaan informasi, dan menjawab pertanyaan manajemen terkait tujuan. Kelebihan dan kekurangan dari decision support system nih, yang pertama, dia menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat. Lalu ada kelebihannya yaitu ya, dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Ada keputusan lebih baik dibanding hanya mengandalkan intuisi manusia. Lalu membantu manajer yang kurang berpengalaman dengan data acuan. Lalu efektif untuk masalah berulang, mempermudah komunikasi antar manajer dan meningkatkan produktivitas dan kontrol kerja manajemen dan kontrol kerja manajemen. Lalu ada kekurangan DSS. Kekurangannya itu yang nggak bisa memodelkan kemampuan manusia seperti intuisi dan kreativitas. Lalu kemampuan DSS ini terbatas pada pengetahuan yang disimpan. Lalu kecepatan sistem tergantung kualitas hardware dan software. Dan tetap merupakan kumpulan perangkat, tidak punya kemampuan berpikir seperti manusia. Tujuan dan tahapan decision support system, tujuannya itu adalah membantu manajer memecahkan masalah semi terstruktur, mendukung keputusan bukan menggantinya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan bukan efisiensi, lalu ada persatuan dua konsep struktur masalah, dukungan keputusan, efektivitas keputusan. Nah, tahapan dari decision support system itu yang pertama intelligence phase, mengidentifikasi kondisi yang membutuhkan keputusan, mengumpulkan data mentah, mengolah penanganan masalah. Lalu ada design phase, yaitu mengembangkan dan menganalisis alternatif solusi, menilai apakah solusi dapat dijalankan. Lalu ada choice phase. Choice phase ini memilih alternatif solusi terbaik sesuai tujuan dan hasil yang diinginkan. Lalu ada implementation phase, yaitu menerapkan solusi yang dipilih ke dalam tindakan nyata. Nah, sekian penjelasan materi mengenai sistem informasi manajemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.